Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi 'allamal insan ma lam ya'lam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Salah satu hal yang senantiasa dianjurkan untuk kita pelihara adalah perkara wudu. Dianjurkan oleh Nabi SAW untuk senantiasa menjaga wudu. Jika batal, dianjurkan lagi berwudu. Begitu batal, dianjurkan berwudu. Dan Nabi memberi dalam hadis Imam Muslim, tidak ada yang bisa memelihara itu. Walaisa zalika illal mu'min. Tidak ada yang bisa memelihara wudunya kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu indikator keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kemampuan dirinya untuk menjaga wudunya, senantiasa memelihara wudunya. Ini satu perkara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan kali ini, saudaraku kaum muslimin, saya ingin mengingatkan diri saya dan kepada kita semua, ada beberapa perkara yang dianjurkan untuk kita senantiasa ada wudu di dalamnya. Dianjurkan kita mengulangi wudu dalam perkara-perkara yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara lain, dianjurkan seorang muslim sebelum dia berzikir, sebelum dia berdoa, itu hendaknya ada wudu. Karena Rasulullah SAW itu, karena Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, beliau senantiasa menjaga wudunya dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Ini yang menunjukkan bahwa Rasulullah sebelum berzikir, sebelum berdoa, beliau senantiasa ada wudu. Ini yang pertama. Ya, dahului zikir dengan doa itu sebaiknya ada wudu. Sebagaimana hadis Abu Musa radhiyallahu an katakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menganjurkannya untuk memperbanyak senantiasa memperbaharui wudunya. Senantiasa memperbaharui wudunya. Yang kedua, saudaraku kaum muslimin, dianjurkan berwudu pada saat akan tidur. Pada saat akan tidur, Nabi SAW dalam hadis Al-Bara bin Azib, Nabi pesankan kepadanya, Iza ataita mad'adaka, apabila kalian, kata Nabi SAW, mendatangi tempat tidurmu, kata Nabi SAW, faliyatawadda, hendaknya lah dia berwudu, wudu kali salah, sebagaimana wudu untuk salat. Summa taji, kemudian Nabi SAW untuk berbaring. Jadi sebelum berbaring di tempat tidur, dianjurkan oleh Nabi SAW itu memperbaiki wudu. Ada wudu. Dan hadis juga Ibnu Huzaimah yang disahihkan oleh beliau bahwa innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusallun, akan bersalawat kepada orang-orang apa? Yakni orang-orang yang ada wudunya. Nabi SAW memberitakan bahwa salah satu doanya para malaikat, yakni didoakan khusus orang-orang yang ada wudunya baru pergi tidur. Allahumma ghfir li fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, gugurkan dosa-dosanya ini si fulan, karena si fulan dalam keadaan sudah tahiran. Salah satu maknanya tahiran adalah sudah berwudu baru pergi tidur. Nah, ini dianjurkan insyaallah berwudu baru pergi tidur, sebagaimana di dalam hadis Imam Bukhari dalam hadis sahabat Al-Bara bin Azib tersebut. Yang ketiga, ya sekalian, dianjurkan berwudu setiap kali berhadas.
Ya, setiap kali berhadas dianjurkan berwudu. Sebagaimana amalan sahabat yang mulia. Ada 30 sahabat yang diberitakan oleh Nabi salasuna al-mubasysyarun. Ya, 30 orang yang dijamin masuk surga diberitakan oleh Nabi SAW. Satu di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Apa amalannya Bilal sehingga menjadi salah seorang sahabat yang diberitakan oleh Nabi berhak mendapatkan surga? Bahkan sebelum beliau mengembuskan napas terakhirnya, Nabi sedang memberitakan surga kepadanya. Satu amalan Bilal adalah setiap batal wudunya, setiap beliau berhadas, beliau ulangi wudunya. Dan setiap sudah beliau melakukan wudu, beliau melakukan solat 2 rakaat. Ini amalan Bilal sehingga beliau menjadi orang istimewa di hadapan Allah, menjadi orang-orang istimewa di hadapan Nabi SAW, yakni merutinkan wudunya. Setiap beliau berhadas, maka beliau mengulangi wudunya. Demikian dalam hadis riwayat At-Tirmizi bahwa diberitakan Bilal bin Rabah sudah didengarkan bunyi terompahnya di dalam surga. Dan ternyata setelah ditanya apa amalan beliau, yakni amalan memelihara wudu. Ini yang keempat. Yang ketiga ya sekalian. Yang keempat, dianjurkan berwudu setiap kali mau masuk solat. Setiap kali mau solat. Meskipun sebenarnya secara sah, jika wudu di waktu maghrib itu yang dipakai untuk solat isya, sah. Wudu di waktu duhur itu yang dipakai di waktu solat isya, itu sah. Tetapi Nabi SAW menyebutkan riwayat Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah bahwa laula an asyukka ala ummati, sekiranya tidak membebani bagi umatku, kata Nabi SAW, la amartuhum inda kulli salah, maka niscaya akan kuperintahkan untuk berwudu setiap kali mau salat. Dengan biudu, dengan wudu, wa ma'a kulli wudu bisiwak. Kata Nabi SAW, seandainya tidak membebani, maka akan kuperintahkan juga bersiwak di setiap mereka berwudu. Ini menunjukkan sebuah dalil, sebuah keutamaan, sebuah anjuran bahwa jika tidak merepotkan, tidak menyusahkan bagi seorang muslim, maka dianjurkan untuk mengulangi wudunya setiap waktu solat. Setiap waktu solat. Meskipun ini bukan kewajiban, hanya sebuah sunnah saja. Sebuah anjuran untuk senantiasa ada wudu dalam diperbaharui wudu setiap memasuki waktu solat. Saudara kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, juga dianjurkan berwudu berikutnya, yakni dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Al-Janaiz, katakan man ghassala mayyitan, siapa yang sudah memandikan mayat. Jadi siapa yang sudah memandikan mayat, kata Nabi, falyaktasil, hendaknya dia mandi. Jadi siapa yang sudah siapa sudah memandikan jenazah, maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu, dan siapa yang memikul mayat, kata Nabi SAW, maka falyatawadda, hendaknya dia memperbaiki wudunya atau dia mengulangi wudunya. Jadi siapa yang memikul mayat, dianjurkan dia berwudu kembali. Kalau dia sudah mandikan mayat, maka dianjurkan dia untuk mandi. Ini sunnah hukumnya, bukan sebuah kewajiban. Anjuran Nabi SAW, siapa yang memikul mayat, dianjurkan untuk dia berwudu. Ini hadis yang insya Allah marfu pada Nabi SAW dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Juga dianjurkan, saudaraku kaum muslimin, yakni pada saat muntah. Pada sudah muntah, Nabi SAW dalam hadis Mi'dan dan Abu Darda, dari Abu Darda, bahwa Nabi SAW pernah muntah. Kemudian Nabi SAW, beliau berbuka kemudian berwudu. Beliau berwudu. Maka ini menunjukkan bahwa sesudah muntah ini bukan kewajiban, tetapi dianjurkan memperbaiki wudu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Ya, At-Tirmizi meriwayatkan bahwa dianjurkan berwudu
sesudah muntah. Yang ketujuh, saudaraku, bagi orang yang mau menjaga wudunya, dianjurkan pada saat kita sesudah makan makanan yang tersentuh oleh api, seperti ikan bakar, ya, jagung bakar, sate, dan seterusnya yang tersentuh langsung oleh api. Nabi SAW dan hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Nabi SAW mengatakan, tawadda mimma massatin nar. Nabi SAW katakan, berudulah karena memakan sesuatu yang tersentuh oleh api. Di sini perintah berudu, tapi perintah yang sifatnya anjuran. Perintah sifatnya hanya sebagai anjuran, bukan perintah yang sifatnya wajib. Berudulah, kata Nabi SAW, jika sudah memakan yang tersentuh langsung oleh api. Tentu tidak ada yang dianjurkan oleh Nabi SAW kecuali memiliki hikmah, memiliki makna mengapa dilakukan semua ini, saudaraku kaum muslimin. Kemudian yang kedelapan, dianjurkan wudu bagi orang yang junub jika hendak makan. Jika hendak makan atau hendak tidur, itu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhuma, dikatakan bahwa kana Rasulullah SAW, bahwa Nabi itu dulu, yakni iza kana junuban, apabila beliau berjunub, fa arada ayyakulah, lalu beliau memakan sesuatu, au yanam, atau Nabi SAW mau tidur, maka Nabi tidak mandi sebelum beliau mau tidur, tapi beliau hanya berwudu. Demikian juga dalam hadis ini, bahwa kalau beliau mau makan dalam keadaan junub, maka beliau tawadda, wudu, dia mengulangi wudunya sebagaimana wudu lissalah, sebagaimana wudu untuk solat. Jadi sunnah hukumnya memperbaiki, mengambil air wudu jika dalam keadaan junub, lalu hendak makan atau hendak tidur. Ini dianjurkan. Yang kesembilan, dianjurkan mengulangi wudu pada saat ingin mengulangi hubungan badan dengan suami istri. Suami istri yang sudah melakukan ibadah, yakni dengan hubungan suami istri, jika ingin hendak mengulangi berikutnya, padahal belum mandi, ini belum mandi, lalu ingin mengulangi berikutnya, maka Nabi SAW menyebutkan, iza ata ahadukum ahlahu, jika salah seorang mendatangi keluarganya, yakni istrinya, summa arada ayyauda, kemudian beliau ingin mengulanginya, kata Nabi SAW, falyatawadda, hendaknya ulangi wudunya kembali. Disunnahkan berudu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nah, sehingga dianjurkan, ini terutama bagi yang masih semangat mengulangi 2 kali. Ya, semangat mengulangi antin baru, dianjurkan jika ingin mengulanginya, tidak langsung mengulangi, tapi diantarai dengan mengambil air wudu. Ini khusus pengantin baru atau yang semangat-semangat baru, saudaraku. Yang ke-10, dianjurkan berwudu jika dalam keadaan junub sebelum dia tidur dan dia tidak mandi. Nah, sebagaimana hadis yang disampaikan tadi dan hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, jika hendak makan dalam keadaan junub atau hendak tidur sebelum mandi, maka cukup dengan berwudu. Saudaraku kaum muslimin, ini 10 perkara yang bagus diamalkan, bagus dipelihara untuk senantiasa wudu kita terpelihara. Jadi wudu bukan cuma kepentingannya hanya untuk salat 5 waktu. Wudu bukan cuma hanya kepentingannya untuk bisa melakukan yang disebut dengan seperti mau membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi 10 hal ini, mari saya mengingatkan diri saya kepada seluruh saudaraku kaum muslimin bisa mengamalkan 10 tempat dianjurkan untuk kita berwudu. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.